bermasalah, maka objek hukum perjanjian itu dicatat. Akibatnya perjanjian bisa batal dari hukum. Contohnya seperti dalam bisnis online. Kalau kita barang membeli online, objek hukumnya dalam barang tersebut. Kalau beli barang tidak sesuai, rusak, bisa terjadi manifestasi. Jadi menurut objek untuk membantu kita kewajiban hak masing-masing. Salah bisa berakibat fatal ya kan? Ya, bahkan seringkali kasus perdata masuk ke pengadilan dan akan terletak pada ketidakjelasan. Contohnya seperti hakim yang selalu memeriksa pada objek perjanjian itu jelas, ada mungkin dilaksanakan dan halal. Baik, sebelum kita masuk bagian akhir dari podcast kita kak, saya ingin tanya bagaimana pandangan kakak soal topik hukum ekonomi di masa depan, terutama dengan perkembangan digital. Nah, kalau soal masa depan, saya rasa objek hukum ekonomi semakin menyentuh hal sifat intangible dan terjadi yang selalu jelas. Objek itu penting karena di era digital data yang mempunyai ekonomi yang tinggi. Selain itu, hubungan bisnis internasional juga menciptakan hak hukum yang baru, seperti perjanjian hukum lintas negara, perjanjian karbon, perdagangan karbon, dan silensi teknologi. Jadi mahasiswa hukum, praktisi, maupun masyarakat yang harus disiapkan menghadapi perkembangan ini. Wah, prediksi yang sangat menarik. Jadi hukum ekonomi harus selalu ada di kita. Betul sekali. Hukum ekonomi tidak bisa statis karena aktivitas ekonomi masyarakat selalu berubah. Kalaupun tidak adaptasi, maka banyak ruang atau yang bisa menimbulkan sengketa. Baik, sebelum kita tutup podcast kita kak, mengenai pembahasan objek hukum ekonomi, mungkin bisa disampaikan pesan singkatnya kak untuk para pendengar. Pesan dari saya, jangan anggap remeh istilah dasar seperti objek hukum ekonomi. Meskipun kelihatan historis dalam praktik kehidupan sehari-hari sangat menentukan sah atau tidak suatu perjanjian. Objek yang jelas melahirkan kepastian hukum